Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami diundang di sini. Terima kasih kepada Pak Budi dan Bu Surya selaku Inrut dan dari Kagama. Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada Dekanat yang mempercayakan untuk tim pengabdian kepada kami sehingga kami punya sedikit pengalaman yang bisa kita bagi di sini. Di mana kami akan menyampaikan satu pengalaman dan juga refleksi kami mengenai strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan obat secara rasional, khususnya dalam seminar ini adalah antibiotik. Kalau kita melihat bahwa tadi Ibu Aris, terima kasih Bu Aris paparannya mengenai bagaimana masyarakat memahami dan menggunakan antibiotik, maka alasan itu cocok untuk kita gunakan, meskipun hanya 7%. Tetapi belief atau pengetahuan yang lain juga ada masalah karena pada tingkat pengetahuan yang bagus hanya sekitar 30%. Dengan demikian terbuka ruang untuk kita bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat agar pengetahuan maupun belief dan yang lainnya termasuk nanti pada perilakunya untuk meningkat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan public education, dan nanti kita bisa akan berdiskusi dan mencari mana yang terbaik. Terima kasih juga kepada Ibu Deti, karena Ibu Deti ini memberi kesempatan kami untuk banyak terlibat dalam pemberdayaan masyarakat bersama Kementerian Kesehatan, dan beberapa program kami diajak sehingga kami bisa punya banyak pengalaman. Terima kasih Bu Deti. Kalau kita melihat tadi swamedikasi, di mana swamedikasi ini adalah masyarakat mencari pengobatannya sendiri, maka pola-pola swamedikasi prosesnya akan dimulai dari bagaimana masyarakat mendiagnosis. Masyarakat melakukan adjusted terhadap gejala yang dia derita, kemudian mencoba untuk melakukan pengobatan. Nah, langkah yang pertama biasanya kalau dokter kita melakukan penegakan diagnosis, maka penegakan diagnosis ini akan diinterpretasikan sebagai sesuatu dari gejala-gejala. Nah, pengalaman masa lalu, pengalaman rumah tangga, pengalaman dari masyarakat, ini sangat penting. Karena pada saat melakukan diagnosis ini, gold standarnya adalah di dokter. Nah, biasanya maka pengalaman dari rumah tangga adalah masyarakat akan melihat gejala-gejalanya sendiri, kemudian pada suatu saat dia akan mencoba melihat kepada diagnosis dokter, kalau cocok, ya ini cocok. Tadi Bu Aris juga menyampaikan resep pertama kali seperti ini, resep kedua kok sama. Wah, ini berarti besok bisa ngulang sendiri karena gejalanya sama. Nah, ini menarik karena lalu masyarakat belajar. Sebenarnya masyarakat pintar sekali di sini ya. Baik. Nah, kalau kita menggunakan step care dari WHO yang kita ajarkan di Fakultas Kedokteran dengan 6 steps-nya, maka yang kedua adalah menetapkan masalah karena gejala belum tentu menjadi masalah. Jadi masalahnya apa? Nah, masalah di sini kadang-kadang kalau kita tadi mengacu kepada presentasi Ibu Aris, maka masalahnya ada banyak ternyata. Ada yang tadi menghilangkan rasa nyeri. Menarik karena rasa nyeri tiba-tiba dihubungkan dengan antibiotik. Jangan-jangan ini domainnya Bu Mayu ini ya. Kalau sakit gigi itu kan sakit yang luar biasa, sehingga apapun akan diberikan, dicari untuk menghilangkan rasa sakitnya. Nah, pasti Bu Mayu akan menggunakan antibiotik karena sebagian besar infeksi gigi ada di rongga mulut yang penuh dengan kuman, tetapi ini mungkin tidak tersampaikan dengan baik sehingga yang terjadi adalah kalau dengan antibiotik rasa nyerinya hilang. Terima kasih Bu Mayu gitu ya. Besok saya ulang lagi sendiri gitu. Nah, ini mungkin masalah ini tadi kalau kita bicara salah satu contohnya adalah bagaimana masyarakat menginterpretasikan masalah itu. Lalu setelah masalah pasti akan ada tujuannya, apakah dia menghilangkan rasa sakit, tadi ada juga menghilangkan virus atau menghilangkan juga bakterinya, maka akan ada banyak pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan-pilihan non-obat. Pilihan non-obat ini bisa kalau kita lihat orang yang sedang masuk angin dalam tanda petik keroan gitu ya, dan ada banyak evidence juga menyatakan bahwa keroan ini juga bisa akan memperlebar pembuluh darah sehingga akan menambahkan sistem imun dan lain-lain. Seperti itu yang dipahami masyarakat. Terkait dengan antibiotik, maka pilihan-pilihan non obat tersedia di internet banyak sekali.
ada yang menggunakan probiotik dan seterusnya, ada makanan tertentu. Nah, ini biasanya mereka akan memilih ini. Tetapi kalau rasa nyeri, maka apapun akan dicari, karena ini apalagi rasa nyeri tak tertahankan gitu ya. Yang lain adalah dengan menggunakan obat. Pengalaman menggunakan obat menjadi sangat penting, terutama antibiotik. Tadi Bu Aris menyampaikan bahwa pengalaman menjadi domain pokok pada saat kita memilih obat. Nah, ketika pengalaman ini menjadi satu semacam kepercayaan yang tinggi, menjadi belief, maka akan sangat mengakar kuat begitu di dalam perilakunya. Dan yang terakhir dalam proses swamedikasi pasti akan penilaian hasil terapi, apakah dia akan sembuh atau tidak sembuh. Dan tadi Ibu Aris menyampaikan bahwa diulang, kalau gagal baru akan ke dokter. Jadi ini adalah proses swamedikasi terkait dengan antibiotik, di mana proses-proses itu merupakan proses yang alamiah, dalam arti alamiah secara natural dilakukan oleh masyarakat. Nah, bagaimana melakukan swamedikasi yang aman dan efektif menurut Prof. Surya tahun 2010? Ya, ini adalah yang penting bagaimana mendiagnosisnya. Sebagian besar ibu itu adalah dokter yang terbaik. Prof. Yati itu selalu menyatakan, Ibu Lia, menyatakan ke kami bahwa dokter yang terbaik adalah ibunya. Karena apa? Yang mengenali gejala pertama kali itu bukan dokternya tetapi ibunya. Dengan demikian, ibu-ibu ini memiliki kemampuan diagnosis sebenarnya yang luar biasa. Kemudian menetapkan masalah dan memilih obatnya. Nah, dalam memilih obat maka kita akan ketemu apa bahan aktifnya. Tadi Ibu Aris menyampaikan dalam antibiotik yang paling populer di Jogja ini adalah amoksisilin. Untung hanya satu yang dikenal ya Bu ya, yang paling populer. Kalau populernya banyak, maka resistensi akan banyak terjadi pada banyak antibiotik, pusing kita Pak. Untung baru satu yang populer. Meskipun tadi ada yang disebut dengan tanda petik ada yang lain ya, tetapi untung tidak terlalu banyak. Bahan aktif ini penting sekali, kemudian indikasinya untuk apa, aturan pakainya seperti apa, dan ini menjadi aman dan efektif apabila komponen bahan aktif dan indikasi dosis cara pakainya tepat. Kalau tadi Ibu Aris dan Ibu Apalia menyampaikan ada efek samping obat, apakah ada kontraindikasi yang bisa memunculkan efek samping obat? Ini aspek keamanan, dan efek yang tidak diharapkan apa? Karena pasti akan muncul efek samping obat, sehingga setiap penggunaan obat pasti ada risiko penggunaan kemunculan efek samping obat. Makanya tadi Ibu Lia mencoba membuat networking dengan banyak pihak untuk membuat ini. Nah, persoalannya adalah kalau ini ideal, kenyataannya orang lebih banyak mengenal nama dagang dan indikasi bukan nama bahan aktifnya. Kalau tadi Ibu Lia menyampaikan, Ibu Aris menyampaikan bahwa yang dikenal adalah amoksisilin, ya karena generik. Karena selama ini pemerintah melakukan promosi generik, maka yang dikenal di dalam penggunaan antibiotik adalah amoksisilinnya, bukan nama dagangnya. Alhamdulillah ini program generiknya berhasil Bu Deti, karena bisa disampaikan. Tetapi indikasinya yang kurang tepat. Indikasinya mungkin untuk bagaimana menegakkan diagnosis bahwa itu karena infeksi bakterial, ini menjadi domain dokter. Nah, pada titik ini yang indikasi ini yang kurang tepat. Nah, yang kedua bahwa masyarakat itu aman apabila tahu ini semua, yaitu bahan aktif dan seterusnya, tetapi seringkali masyarakat di dalam melakukan medikasi ini melakukan penggunaan obat yang mungkin karena nama dagangnya sama, indikasinya tidak begitu diperhatikan, menjadi double nama dagang, double sediaannya. Misalnya paracetamol, dari sediaan flu, misalnya ada dari Bodrex, misalnya saya sebut, mohon maaf saya tidak membawa nama sebenarnya, hanya nyebut. Kemudian dari yang lain, maka sama-sama mengandung paracetamol, maka ada double paracetamol. Ini kalau kita menggunakan nama-nama yang lain. Tetapi khusus antibiotik ternyata karena sudah kenal dengan nama generiknya, biasanya hanya satu. Kemudian bisa double dosis, karena apa? Ya dua obat yang komponennya sama, kemudian miligramnya sama, maka akan menjadi double dosis, meningkatkan risiko efek samping obat. Ada juga menggunakan analgetik untuk menjaga kebugaran. Ini kami pernah survei ketika saya mahasiswa membantu Prof. Surya untuk survei di daerah Malioboro. Maka bagi tukang becak, maaf ya, ada kawan kami tukang becak, itu ternyata tiap hari menggunakan paracetamol, tapi dengan menggunakan merek dagang, obat flu. Karena setelah minum paracetamol dia akan nyaman dan bisa mengayuh becak dengan lebih perkasa. Nah, ini bertahun-tahun ya ini ada risikonya.
Lalu ada juga minum obat karena tidak tahu apa itu kontraindikasi. Kontraindikasi ada sesuatu yang tidak diizinkan pada seseorang, bisa absolut, bisa sebagian. Kalau absolut sama sekali tidak boleh, maka ini dia tidak tahu. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa ini berbahaya. Yang lain adalah pemborosan. Karena seringkali membeli yang tidak diperlukan. Kenapa? Karena masyarakat tidak tahu persis apa yang harus dibutuhkan. Oleh karenanya, ini adalah beberapa hal yang poin-poin yang menjadi persoalan pada saat kita ketemu dengan masyarakat. Metode pendidikan kepada masyarakat yang sering kita kerjakan, lisan, tatap muka, ceramah, komunikasi individual, kami di KKN ini banyak melakukan ini, dan juga tertulis membagi bahan cetakan, leaflet, buku, poster. Pengalaman kami kalau bagi leaflet, buku atau poster, dilihat gambarnya, kemudian dilipat, dibawa pulang. Dan setelah itu entah di mana. Ini yang jadi masalah. Seringkali sehingga kadang-kadang kita mengatakan bahwa kalau mau bagi leaflet tolonglah dijelaskan gitu. Jadi leafletnya juga dijelaskan. Leaflet mungkin berguna untuk meremediasi, mengulang atau mengingatkan begitu. Buku-buku mungkin akan menjadi referensi, poster-poster juga menjadi remediasi untuk mengingat sesuatu. Maka kalau kita melihat kampanye-kampanye tentang sesuatu termasuk antibiotik adalah menempel poster di satu tempat, maksudnya adalah untuk mengingatkan dan untuk menarik perhatian juga. Audio, kita radio sekarang banyak sekali radio luar biasa. CD tersedia, semuanya bisa kita gunakan, audiovisual, televisi dan lain-lain, semuanya bisa kita gunakan sebagai sarana untuk ke masyarakat. Namun demikian yang penting adalah bagaimana mengukurnya nanti, mengukur efektivitas dari masing-masing kegiatan itu. Nah, terkait dengan suara medikasi ini, maka ada beberapa strategi khususnya kalau kita melihat tadi berdasar kepada studinya Ibu Haris, apakah kita akan menambahkan pengetahuan? Tadi pengetahuannya baru 30% masyarakat yang paham, dan dari yang paham itu pun masih ada beberapa disparitas. Kemudian mungkin kita perlu keterampilan, meningkatkan keterampilan untuk memilih antibiotik. Tidak. Ya kan? Kalau dalam hal ini tidak, karena antibiotik restricted, hanya diberikan dengan resep dokter. Sehingga keterampilannya adalah bagaimana menolak untuk menggunakan antibiotik secara swamedikasi. Kemudian mengubah perilaku supaya kalau menggunakan antibiotik adalah paling tidak aksesnya harus melalui tenaga kesehatan, karena yang mampu melakukan diagnosis apakah itu karena bakterial atau bukan adalah tenaga kesehatan. Sehingga ini mengubah perilaku ini kita memerlukan sesuatu, memerlukan cara-cara untuk bagaimana merubah perilaku. Nah, untuk mengubah perilaku ini, maka khususnya dalam swamedikasi antibiotik, tujuan kita adalah penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik. Ada dua komponen, kalau swamedikasi berarti jangan menggunakan antibiotik secara sendiri, jangan mendiagnosis sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan kalau itu obat resep, gunakan sesuai aturan. Nah, terima kasih kepada teman-teman apoteker yang sudah membantu tenaga kesehatan dokter dalam hal ini untuk memberikan informasi. Karena selama ini mungkin kami dari dokter tidak terlalu concern, mungkin hanya karena pasiennya banyak ya di puskesmas itu 100 gitu. Kalau pasien saya di rumah lumayan, kayak orang baris Bu. 1, 2, 1, 2 gitu. Ya, lumayan. Jadi bukan baris banyak gitu ya. Nah, ini rasional di sini. Sehingga bagaimana menggunakan secara benar. Ini. Secara benar, secara tepat dosis, tepat indikasi, kemudian tepat waktu pemakaiannya. Sekarang saya melihat bahwa pasien-pasien saya kadang-kadang datang dan kemudian bertanya, "Dok, ini harus 8 jam tepat." Apotekernya bilang apa ya? 8 jam tepat, oke, itu lebih tepat, lalu saya jelaskan dengan kinetik gitu. Janjinya ngumpet juga saya jam 8 tepat, kalau mulai jam 7, ditambah 8 jam, jam 15, jam 3, kemudian ditambah 8 lagi, itu adalah jam 23, jam 11 bangun gitu ya. Ya enggak apa-apa lah begitu. Ya modifikasi sedikit enggak apa-apa. Oke, itu. Nah, kembali ke strategi yang efektif terkait untuk merubah perilaku, maka kita harus rekomendasi dari Pak Denis Rosdignan di ISIUM tahun 2004 menyatakan bahwa fokus kepada masalah yang spesifik. Masalahnya apa? Harus spesifik. Apakah pada swamedikasinya atau pengetahuannya atau kepada ketaatan minum obat begitu? Kemudian membahas penyebabnya.
Kenapa? Maka tadi Ibu Aris membantu dengan melakukan studi-studi tentang kualitatif. Mengapa digunakan? Pengalaman. Gitu ya. Yang kedua, setelah minum sembuh. Nah ini alasan itu sangat kuat. Karena ya orang pengen sembuh, setelah minum sembuh. Nah, cuman di sebalik sembuh proses ini yang tenaga kesehatan mestinya harus menjelaskannya. Kemudian ada bentuknya adalah diskusi interaktif. Kenapa diskusi interaktif? Karena bukan era lagi ya, sekarang orang diperintah untuk kesana kemari. Kalau zaman saya dulu masih kecil, maka mainan saya adalah tembak-tembakan. Kenapa? Karena itu mencerminkan militer, karena militer saat itu sangat kuat. Jadi idenya adalah perang kemerdekaan, kami menjadi pejuang kemerdekaan gitu ya. Sekarang eranya lain. Eranya adalah bagaimana kita mengaktualisasi diri di global. Tadi Pak Budi menyampaikan bagaimana kita harus merebut dan berkontribusi di global. Dan itu tidak bisa tanpa berbicara dan melakukan diskusi. Dengan demikian, era pendidikan pun begitu. Dengan cara belajar siswa aktif, mereka diajak mencari, kemudian juga untuk melakukan diskusi dengan teman-temannya. Sehingga bukan era lagi kita melakukan satu pemberdayaan dengan model ceramah. Tapi mohon maaf, kalau saya di KKN masih melakukan itu. Karena itu paling gampang. Kami harus merubah ini Pak Parip. Ini jadi membekali teman-teman untuk kemampuan diskusi interaktif. Meskipun sudah dicoba, tetapi seringkali kalau di desa kita sampai aja ceramah lagi. Ini mungkin kritik untuk kami juga. Lalu maka Prof. Surya mengembangkan banyak teknik-teknik diskusi interaktif bersama Ibu Yohana dengan CBIA, kemudian juga dengan MTP, semuanya adalah terkait dengan diskusi. Dan mencari solusi untuk mengatasi masalah. Jadi fokus untuk mengatasi masalah, bukan untuk menyalahkan atau melihat masa lalu. Yang salah ya sudah, tetapi sekarang ke depannya mau apa? Jadi fokusnya adalah mencari masalah. Kalau kita kembalikan kepada antibiotik, maka misalnya antibiotiknya adalah tentang tidak swamedikasi, masalahnya adalah enggan untuk ke dokter, maka di dalam diskusi harus dikembangkan bagaimana kita memahamkan bahwa kemampuan diagnosis itu tidak ada pada pasien. Bahwa kemampuan diagnosis itu hanya ada di tenaga kesehatan. Meskipun tenaga kesehatannya masih silent, tidak menceritakan apapun gitu, karena banyaknya pasien ya, sehingga ini akan menjadi masalah. Silentnya dokter menjadi masalah, tidak menjelaskan kenapa itu. Nah, ini di dalam diskusi interaktif ini akan kita kerjakan. Nanti Pak Nartono akan menyampaikan. Kami di Fakultas Kedokteran juga sudah merubah pola-pola pendidikan Pak Nartono untuk dokter lebih banyak aktif berkomunikasi sehingga komponen komunikasi di segi lab ditambahkan banyak sekali. Ini kira-kira hal yang terkait dengan strategi efektif. Dan implementasinya di dalam skala luas apabila suatu strategi itu sudah didapatkan, biasanya akan didapatkan dari suatu uji coba yang saya sampaikan tadi, Prof. Surya mengembangkan banyak menguji coba dan membuat strategi yang didukung juga oleh Dr. Budiono dengan Indrutnya, di mana salah satu tujuan Indrut adalah mencari cara yang paling efektif. Maka setelah kita menemukan cara efektif untuk kita bisa lakukan dalam skala luas, ini pengalaman kami di KKN, bahwa setelah ketemu suatu cara untuk mengubah perilaku, kita cari yang apa? Yang murah. Kenapa murah? Lah percuma suatu kegiatan itu efektif, tetapi biayanya mahal. Maka kita cari yang murah, kalau bisa adalah karena terkait dengan pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat mampu menggotong kegiatan itu sendiri. Yang kedua adalah mudah disebarluaskan. Karena apa? Karena tanpa adopsi dari masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka ini akan sulit dikerjakan. Dan kalau bisa, dan sebaiknya, idealnya adalah pelaksanaan tidak tergantung dari pakar atau narasumber tertentu. Jadi masyarakat dalam pemberdayaan itu, mereka mampu memproduksi kesehatannya sendiri, memproduksi sesuatu sendiri. Dengan demikian, dalam ini tidak akan tergantung dengan UGM misalnya. Tetapi caranya begini, kemudian masyarakat bisa mengerjakan sendiri. Yang kedua, yang ketiga adalah dapat dievaluasi keberhasilannya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan indikator-indikator yang kita bisa tunjukkan. Oh ini loh dalam implementasi itu adalah menjadi sangat pas begitu.
Ini implementasi dalam skala luas. Dengan dalam evaluasi ini kalau kita melakukan adopsi atau suatu metode, adopsi tersebut tidak akan jauh dari hasilnya tidak akan jauh dari metode yang dikembangkan pada saat pilot project atau dalam saat penelitian. Namun kalau kita melakukan beberapa modifikasi, maka kadang-kadang pengalaman kami hasilnya adalah berbeda dengan pada saat penelitian. Karena pada saat melakukan modifikasi banyak aspek yang mungkin terpenggal atau terlupakan. Ini pentingnya untuk melakukan evaluasi. Dengan demikian kalau kita akan melakukan satu adopsi atau evaluasi, maka syaratnya adalah lakukan penelitian untuk jenis adopsinya. Tanpa melakukan penilaian terhadap proses adopsi, maka kita akan kehilangan kemampuan untuk melihat tingkat keberhasilannya. Salah satu strategi yang dikembangkan adalah cara belajar insan aktif. Silakan dilihat di webnya Prof. Surya, ada di sana. Dan nama dulu adalah nama Ibu Aktif, lalu dari YKI, saat itu Bu Nasih yang menyampaikan bagaimana kalau namanya insan aktif, karena insan itu semua pihak begitu. Nah ini makanya menjadi insan aktif. Di mana di dalam CBIA ini ada prinsip belajar mandiri. Idenya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk swamedikasi, khususnya untuk obat-obat bebas dan obat terbatas yang berlogo biru dan hijau, maka masyarakat sebenarnya bisa melakukan pembelajaran sendiri. Dari mana sumbernya? Adalah dari leaflet atau informasi yang ada di kemasan obat. Nah, informasi kemasan obat itu adalah informasi yang sudah disetujui oleh Badan POM sebagai regulator untuk obat yang beredar. Dengan demikian informasinya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Informasinya ada, tinggal dibaca, kemudian dihubungkan dengan metodenya. Metode CBIA-nya akan dimulai dengan cara melihat atau melakukan refleksi pengalaman pengguna obat sebelumnya. Misalnya kita mencoba mana sih obat flu, mana yang obat vitamin, kita kelompokkan. Itu ada refleksi dari pengalaman masa lalu. Oh ini loh yang obat flu, ini yang obat multivitamin, ini yang lain begitu. Dari refleksi ini bagaimana hasilnya dulu kita refleksikan, lalu kita coba bandingkan dengan informasi yang ada di dalam kemasan. Kalau dulu kita menggunakan paracetamol 8 kali misalnya, lalu setelah membaca kemasan, oh ternyata nggak boleh 8 kali, maksimal hanya 3 kali. Maka ada ini mana yang benar? Yang benar tentu saja ada di kemasan obat itu. Karena itu yang menjamin keamanannya. Dengan demikian refleksi pengalaman ini dibanding dengan yang ada di sini akan dibandingkan. Tetapi masyarakat melihat sendiri, tidak diberitahu. Bukan pakar yang memberitahu bahwa ini loh kalau ada kemasan coba dibaca kemasannya kemudian kita bandingkan, tidak. Tetapi masyarakat dicoba untuk dipancing dalam suatu diskusi untuk melihat kebenaran informasi itu. Lalu kalau sudah ketemu pasti akan ketemu hal-hal yang keliru dan kita coba diskusikan. Diskusi antar mereka dengan referensinya apa? Referensinya adalah leaflet obatnya itu sendiri. Nah ini adalah dengan melakukan membandingkan dengan referensi, maka kita akan tahu mana yang benar. Dan setelah itu, kalau sudah tahu yang benar, kita akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam penggunaan obat. Ini adalah skema besar untuk CBIA yang mungkin kita bisa adopsi untuk antibiotik, tapi kita akan memerlukan kemasan-kemasan yang benar dan bagaimana mendiagnosis. Kita tidak akan mengajarkan mendiagnosis, jelas tidak. Tetapi bahwa kalau kita akan menolak antibiotik di swamedikasi, kita tunjukkan bahwa obat ini harusnya diresepkan. Kenapa diresepkan? Ada informasinya. Ada nama-nama kuman yang begitu panjang yang kita tidak kenal. Yang itu dipelajari oleh dokter pada saat melakukan pendidikan. Dengan demikian dokter yang kenal dengan penyakitnya. Jangan-jangan dokternya kena juga ya gitu ya. Terpapar dengan itu semua. Jadi dari ini kita akan bisa mendapatkan informasi, kemudian kita bandingkan dengan standarnya seperti apa, kemudian informasi yang keliru itu bisa kita koreksi secara perlahan, karena ini menjadi pengalaman baru, maka pengalaman itu harapannya adalah akan menggantikan pengalaman yang sudah lalu. Dan selanjutnya komitmen untuk berubah. Ini adalah prinsip dasar dari CBIA.
dan juga nanti yang bisa kita terapkan pada saat kita menggunakan untuk kegiatan ini. Nah, di dalam pemberdayaan masyarakat yang bertanggung jawab, jadi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tentu saja kita juga harus bertanggung jawab, yaitu gunakan hanya strategi yang telah terbukti efektif. Karena kalau kita tidak menggunakan strategi terbukti efektif, kita akan menyia-nyiakan waktu masyarakat pada saat kita melakukan pemberdayaan. Kemudian yang kedua, bahwa semua kegiatan harus diikuti dengan evaluasi, karena tanpa evaluasi kita akan tidak tahu kita akan sampai kemana. Dalam diskusi-diskusi di internal di kami, bersama Ibu Lia tentu saja, kalau dikatakan bahwa kalau kita membuat desa binaan, indikatornya apa? Lalu kita mau mencapai kemana dalam berapa tahun? Nah ini artinya ada evaluasi, juga terkait dengan nanti dengan antibiotik, kami berharap nanti di tingkat nasional juga akan ada indikator-indikator semacam ini. Kemudian diperlukan kehati-hatian dalam penerapan skala luas, karena sekali lagi pengalaman kami kalau modifikasi itu kadang-kadang tidak bisa kita prediksi hasilnya. Dengan demikian modifikasi dari suatu strategi yang sudah ada harusnya adalah dilakukan pengujian lagi seberapa efektif kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian kita harus melakukan uji coba terlebih dahulu dalam skala kecil, baru kita lakukan dalam skala luas. Ini adalah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.